Kementerian Keuangan membebaskan pajak dan biaya masuk barang impor untuk menangani COVID-19 yang semakin lepas kendali. Berlaku 12 Juli lalu, aturan ini menetapkan ada 44 jenis barang yang dapat fasilitas kepabeanan atau cukai dan perpajakan. Antaranya adalah impor oksigen dalam kemasan, obat-obatan, multivitamin, alat swab atau PCR, dan berbagai disinfektan. Pertimbangan kelonggaran kebijakan impor ini untuk mengantisipasi kenaikan kebutuhan barang untuk menangani pandemi, terutama kepastian hukum dan percepatan layanan. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menanggapi pembebasan pajak dan biaya ini seharusnya membuat harga salah satu fasilitas kesehatan, terutama PCR, ini lebih terjangkau alias turun. Tarif PCR minimal Rp700.000 dinilai masih mahal untuk masyarakat dan membuat tracing tersendat. Soal PCR mahal ini, bagaimana yang terjadi di lapangan? Mengapa harga swab khususnya PCR masih saja mahal? Jurnalis Kompas TV Francisco Donasiano dan juru kamera Yogi Syarify akan menyampaikan laporannya. Sisko, selamat pagi. Jadi pertanyaannya, kenapa kok di Indonesia ini harga, terutama di Jakarta dan kota-kota besar ya, harga PCR masih saja mahal di atas Rp700.000? Ya, selamat pagi, Paskalis dan juga saudara. Kalau dari pantauan kami, ini sebenarnya sudah melalui peninjauan berbagai unsur yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan bersama juga dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berdasarkan hasil survei dan analisis dengan beberapa atau sejumlah fasilitas kesehatan sebenarnya terkait harga untuk tertinggi pemeriksaan RT-PCR ataupun tes swab antigen. Kalau ini pertimbangannya ada beberapa sebenarnya Paskalis dan juga saudara. Yang kami bisa sampaikan adalah mulai dari komponen dan bisnis prosesnya, dari pengambilan sampel, kemudian adalah pengolahan sampel, sampai hingga pada pengolahan limbah setelah kemudian surat keterangan diterima oleh masyarakat. Kemudian unsur lainnya adalah unsur sumber daya masyarakatnya sendiri, yaitu dari pihak tenaga kesehatannya, dari pengambilan swab, terus pengolahan sampel, hingga penerbitan surat keterangan, dan tentunya adalah dokter spesialis patologi, dan adalah biaya habis pakai untuk unsur berikutnya yaitu reagen, coverall, serta biaya administrasi. Dan memang kalau berdasarkan hal-hal tersebut dari keputusan Menteri Kesehatan ini menetapkan untuk tarif batas atas RT-PCR saja dipatok Rp900.000, sedangkan untuk tes swab antigen adalah bervariasi. Kalau di Pulau Jawa Rp250.000, sedangkan di luar Pulau Jawa Rp275.000. Kalau pantauan kami yang berlokasi di Palmerah ini, yang kami lihat di salah satu laboratorium di sini untuk tes cepat antigen ini dipatok seharga Rp150.000, sedangkan untuk RT-PCR dipatok dengan harga Rp650.000, dan hasilnya untuk RT-PCR ini akan didapatkan oleh konsumen 1 hari setelahnya. Sedangkan kalau menginginkan untuk hasil yang cepat atau setidaknya pada hari pengambilan sampel itu kemudian keluar hasil surat keterangannya, ini ditambah lagi biayanya menjadi Rp850.000. Yang menjadi persoalan sebenarnya Paskalis dan juga saudara adalah kebijakan dari PPKM darurat sendiri. Kita sama-sama mengetahui sebenarnya Paskalis dan juga saudara, dalam kebijakan PPKM sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021 atau setidaknya tinggal tersisa dalam kurun waktu 5 hari lagi, mewajibkan seluruh calon penumpang dengan moda transportasi jarak jauh harus menyertakan hasil negatif dari pemeriksaan, baik itu tes cepat antigen atau pemeriksaan RT-PCR. Khusus untuk pesawat udara memang harus menggunakan RT-PCR dengan durasi 2 kali 24 jam. Lantas kalau yang kami lihat kemudian di aplikasi sejumlah travel agent atau perjalanan, harga PCR sendiri sebenarnya kalau kami mengecek dari Jakarta ke Bali hampir sama dengan harga tiket sekali perjalanan, dan ini akan menjadi biaya atau ongkos tambahan bagi masyarakat apabila kemudian masyarakat tersebut harus kembali bolak-balik lebih dari 3 hari. Berarti mereka harus setidaknya merogoh kocek Rp900.000 dikali 2 atau 1,8 juta apabila kemudian melakukan perjalanan domestik di antara Pulau Jawa dan Bali ini lebih dari 3 hari. Dan ini bukan jumlah uang yang sedikit, mengingat harus ada tambahan lagi yaitu uang atau dari ongkos transportasi. Sedangkan
Untuk transportasi yang lainnya, ini dalam hal ini adalah kemudian bis, kereta api, dan juga pesawat, dan maksud kami adalah kapal laut, masih menggunakan rapid test antigen dengan durasi tertentu. Dan kalau kami melihat dan juga memantau, ini juga sudah berdasarkan surat edaran Kementerian Kesehatan yang dikeluarkan pada tanggal 18 Desember 2020. Selain itu juga bagi para calon penumpang dari hasil pemeriksaan tes dari RT-PCR ataupun antigen yang negatif harus menyertakan vaksin dosis pertama sebenarnya Paskalis dan juga saudara. Dan kalau kami melihat dari data yang dikeluarkan covid19.go.id atau Satgas Penanganan COVID-19, dari 208.265.000 target vaksinasi yang dilakukan untuk masyarakat yang sudah menyasar bahkan di usia 12 tahun ke atas, baru hanya 36 jutanya saja yang tervaksin. Dan kalau kita berbicara masalah PPKM darurat, kita mendengar sebenarnya adalah wacana dari Menteri Keuangan yaitu Sri Mulyani adanya perpanjangan 4-6 minggu ke depan. Namun isu ini kemudian dibantah oleh juru bicara dari Kementerian Bidang Koordinasi Kemaritiman dan Informasi Jody Mahardika menjelaskan bahwa masih belum ada sebenarnya sinyal-sinyal nantinya ada perpanjangan PPKM atau tidak. Tapi kalau kita lihat dari Kementerian Menko Marves sendiri, dengan adanya PPKM darurat untuk mobilitas masyarakat sudah menurun 6-21%. Namun targetnya sebenarnya Paskalis dan juga saudara, penurunan mobilitas ini ditargetkan 50-60%. Dan Paskalis, kalau melihat pada sasaran dari pertumbuhan ekonomi sendiri, memang kalau Indonesia di kuartal ketiga di tahun 2021 ini diprediksi melambat, di mana Kementerian Keuangan ini memaparkan 4-5,4% di kuartal ketiga atau lebih rendah dari perkiraan pemerintah yaitu 6,5%. Dan hal ini juga telah disampaikan juga oleh Gubernur BI bahwa memang pertumbuhan dari ekonomi Indonesia ini di angka 4,1 hingga 51%. Hal yang kemudian menjadi faktor adalah konsumsi dari masyarakat selama PPKM darurat ini yang menjadi motor penggerak dari pertumbuhan ekonomi ini melambat. Paskalis. Oke, jadi PPKM darurat ini tidak hanya mengurangi mobilitas, tapi yang juga ditingkatkan tentunya adalah 3T. Nah, permasalahannya adalah beberapa atau kebanyakan tes PCR ini masih cukup tinggi harganya. Semoga ada kebijakan lebih baik supaya 3T-nya semakin diperluas sehingga PPKM darurat ini semakin efektif. Terima kasih Francisco Donasiano. Dan saudara kita